Kitab Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa,
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih hidup. Itu anugerah Tuhan dan dapat belajar firman Tuhan. Haleluya, anugerah yang luar biasa. Hari ini kita mempelajari Lukas 15. Tuhan memberkati kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu tentang dirham yang hilang, dan ditutup perumpamaan tentang anak yang hilang. Melalui 3 perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita tentang yang pertama, kasih dan perhatian Tuhan yang sangat besar bagi manusia. Semua manusia berharga di mata Tuhan dan layak untuk dicari dan diselamatkan. Yang kedua, Tuhan Yesus aktif atau sangat rindu mencari orang-orang yang terhilang. Ini istilah untuk orang-orang berdosa. Dan ia sangat bersukacita ketika orang-orang berdosa itu ditemukan, bertobat, kembali pada Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Bahwa anak manusia atau Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu dimaksudkan adalah orang yang hidup terpisah dari persekutuan dengan Allah, orang yang mati rohani. Jadi dicatat bahwa kerajaan sorga sangat bersukacita ketika ada seorang pendosa yang bertobat. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikutnya, saya dan saudara harus memiliki sama sikap, sama pikiran dengan Kristus, yaitu menghargai, mengasihi sesama kita manusia. Bahwa kita sama-sama ciptaan Allah yang berharga, berharkat, bermartabat di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan harta, kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua, tugas kita adalah mencari orang-orang yang terhilang, menyampaikan jalan atau undangan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Ya, itu tugas kita. Sama seperti hati Tuhan yang sangat rindu mencari orang-orang yang terhilang, seharusnya saya dan saudara juga sangat rindu mempunyai kerinduan yang sama, menyampaikan undangan keselamatan kepada banyak orang, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, agar sukacita yang besar kembali terjadi di sorga karena satu orang yang terhilang dapat ditemukan kembali. Maukah kita menjadi alat Tuhan untuk mencari orang-orang yang terhilang, dibawa kepada Tuhan? Mungkin itu keluarga kita, mungkin tetangga atau komunitas kita. Saudara, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari agar Roh Kudus memenuhi hati pikiran kita, supaya kita memiliki kerinduan yang tulus, hati yang berbelas kasihan untuk membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudara, sebab pekerjaan untuk menyadarkan orang yang terhilang ini adalah karya Roh Kudus. Sebab itu didorong dari Lukas 15 ini. Isi hati Tuhan ialah jiwa-jiwa. Mari kita mempunyai hati yang cinta kepada Tuhan dan peduli pada jiwa-jiwa.
penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung ini senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Mari jadi pelaku firman. Tuhan memberkati.